Berikutnya pembahasan atau ini kejadian yang keberapa? Yang ke-13. Kata beliau, qila warajmuhul yahudiyaini. Ya. Warajmuhul yahudiyaini. Ada pendapat juga yang mengatakan terjadi perajaman beliau terhadap dua orang Yahudi. Ini tentang kisah rajam ya. Tentang kisah rajam terhadap dua orang sepasang Yahudi. Ya, laki-laki dan perempuan, mereka berdua berzina padahal sudah menikah. Iya. Maka dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh kebanyakan ulama ahli sirah. Menyebutnya di tahun keempat Hijriah ini. Dan kisah mereka dirajam itu ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Karena memang di syariat Yahudi hukum rajam untuk laki-laki dan perempuan yang berzina dan dia sudah menikah, dan itu pula hukum yang ada di tengah umat Islam. Iya. Kemudian peristiwa yang ke berapa? Yang ke-14, dan ini yang terakhir, wa maulidus sibti ar-ridha al-Husaini. Wa maulidus sibti ar-ridha al-Husaini. Dan kelahiran cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelahiran cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Ridha Al-Husain. Yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi tampak dari sini ya bahwa Al-Husain itu adalah adik daripada Al-Hasan. Adik daripada Al-Hasan. Ada yang mengatakan dilahirkan di tahun keempat ini, ada yang mengatakan lahir di tahun ke-6. Ada yang mengatakan juga lahir di tahun ke-7. Iya. Tapi mayoritas ulama itu antara tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Dan ini dari dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh beliau. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sungguhnya saya mencintai dua cucuku ini. Cintailah kedua cucuku. Iya. Itu dari keutamaan beliau berdua radhiyallahu anhuma. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri diriwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah. Al-Hasan Al-Husain adalah dua orang pemimpin penduduk surga. Dua orang pemimpin penduduk surga. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh dizalimi di Karbala dari wilayah Irak pada tanggal 10 dari bulan Muharram pada tahun 61 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu 56 tahun. Umur beliau waktu itu 56 tahun. Iya, dan dimaklumi bagaimana keterlibatan orang-orang Syiah di dalam wafatnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Dan saya punya ceramah khusus ya terkait dengan kisah wafatnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, dan saya terangkan di situ hakikat yang sebenarnya dari wafatnya Al-Husain dan kejadian yang sebenarnya. Iya. Akan nampak dari situ bahwa aliran Syiah ini itu perusak kebersamaan. Para pengkhianat yang membahayakan kehidupan manusia. Dan itu dari fikih yang paling sedikit yang dipahami kalau orang mengenal suluk-beluk kaum Syiah. Dan saya punya ceramah yang lain juga tentang sejarah kaum Syiah di dalam memecah belah negara-negara kaum muslimin. Itu sudah berlalu dalam banyak sejarah pengkhianatan mereka sehingga negara-negara Islam itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu orang-orang Syiah yang berbuat. Terjadi pembantaian, pembunuhan. Kenapa? Karena sederhana sebenarnya alasan mereka. Karena di buku-buku Syiah
Selain Syiah itu dihitung kera-kera babi-babi halal darahnya. Boleh dirampas istri-istri dan anak-anak perempuannya. Di buku-buku Syiah diterangkan bahwa tidak ada kepala negara yang syah di atas muka bumi ini. Ya kalau dia ada hubungan diplomasi itu kedustaan aja, kemunafikan, takiyah mereka. Hakikatnya dia tidak hargai ada presiden di Indonesia, dia tidak akui. Presiden Malaysia dia tidak akui. Itu di buku-buku mereka. Iya. Di buku yang paling sakral di tengah orang-orang Syiah. Itu ada ucapan-ucapan itu dan pedoman mereka. Mereka hanya akui Imam 12 saja. Imam 12-nya dari keturunan Ali bin Abi Thalib disangkaan mereka. Dan semuanya sudah wafat kecuali imam yang nomor 12. Muhammad bin Hasan al-Askar. Katanya sudah keluar, sudah ratusan tahun keluar tapi bersembunyi di gua Sirdap. Itu imamnya Syiah ya, penakut, sudah punya negara di Iran masih bersembunyi di gua. Ya, masih bersembunyi di gua. Dan itu dari kedustaan dan hayalannya orang-orang Syiah. Karena itu dia hanya menunggu imam 12-nya keluar. Imam yang ke-12 kini keluar. Ya, presiden Iran pun bagi mereka itu bukan kepala negara. Itu cuman qaim, pengganti saja untuk imam. Jadi kalau orang yang tidak mengerti madhab Syiah itu tidak nyambung. Bagaimana bahayanya mereka di dalam kehidupan bernegara. Iya. Baik. Jadi jangan percaya kalau orang Syiah ya bikin acara cinta NKRI, itu dusta. Tidak ada sejarahnya orang Syiah itu dimanapun dia cinta kepada orang-orang, apalagi menjaga keutuhan sebuah negeri. Sebab perpecahan, sebab kerusakan, dan mereka bisa bikin kerusakan dalam bentuk apapun. Yang penting musuhnya semuanya habis. Selain Syiah itu musuh mereka. Begitu orang-orang Syiah. Baik, selesai ya dari pembahasan di tahun keempat ini dengan lahirnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu.